Udah. Halo semua, saya di sini. Di video kali ini kita akan berbicara mengenai aparatur sipil negara. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan diri sebagai aparatur sipil negara, perlu mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara. Apa saja tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut pada tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara, terlebih dahulu kita harus tahu apa saja sih pokok bahasa yang ada pada video kali ini. Pada video kali ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada jenis aparatur sipil negara, yang kedua ada status aparatur sipil negara, dan yang ketiga ada kedudukan aparatur sipil negara. Nah, pada video kali ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke bahasanya, kita harus tahu apa sih pengertian dari aparatur sipil negara? Nah, aparatur sipil negara adalah suatu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian waktu yang bekerja pada suatu instansi pemerintahan. Nah, dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah perjanjian waktu atau P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan suatu jabatan pemerintahan atau diberikan tugas yang lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama ada jenis aparatur sipil negara. Berdasarkan pengertian tersebut dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada PNS dan yang kedua adalah P3K. Nah, untuk PNS sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan jangka waktu tertentu dalam rangka untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, berdasarkan 2 jenis aparatur sipil negara tersebut, mari kita simak tentang status aparatur sipil negara. Pokok bahasan yang kedua adalah status aparatur sipil negara. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dijelaskan di pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 tentang PNS dan P3K. Nah, di pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa PNS adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Sedangkan pasal 7 ayat 2 menjelaskan tentang P3K adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian waktu atau perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan. Nah, pada status ini dapat dibedakan teman-teman bahwa pegawai negeri sipil merupakan pegawai tetap yang memiliki nomor pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah pegawai yang mempunyai perjanjian kerja atau mempunyai batas waktu dan itu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan tersebut. Kepada pokok bahasa yang selanjutnya, yaitu tentang kedudukan aparatur sipil negara. Pada undang-undang ini, di pasal 8 dan pasal 9 menjelaskan bahwa pegawai aparatur sipil negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Dan yang kedua adalah pegawai aparatur negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, pada pembahasan selanjutnya tentang fungsi pegawai aparatur sipil negara. Fungsi aparatur sipil negara sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pelaksana kebijakan publik, yang kedua ada pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama, sebelum kita pembahasan tentang pelaksanaan kebijakan publik, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kebijakan publik itu. Nah, kebijakan publik
publik adalah, menurut Kamus Cambridge, menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian, atau kebijakan secara umum. Nah, kebijakan publik mempunyai tujuan, yaitu dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tugas atau fungsi dari pegawai aparatur sipil negara adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayan publik. Nah, fungsi dan tugas dari aparatur sipil negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan profesional dan mempunyai jiwa yang mengayomi kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik ini dapat berjalan dengan baik karena aparatur sipil negaranya kita bekerja dengan profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ditegaskan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 10 dan Pasal 11. Ini bukan sekedar aturan. Ini merupakan kode etik profesi bagi aparatur sipil negara, dan sikap ini menjadi pegangan aparatur sipil negara untuk menjalankan pelayanan publik yang berintegritas. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga perekatan dan pemersatu bangsa, khususnya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang peran aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara sesuai dengan pasal 12 dinyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah. Nah, dalam tugasnya ini, dalam tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, kemudian bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Hal ini menyatakan bahwa peran dari ASN atau aparatur sipil negara ini mempunyai 3 peran, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Dan ASN diharapkan memberikan pelayanan yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Hal ini bertujuan karena pegawai negeri atau aparatur sipil negara merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Berikut penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara. Terima kasih, sampai jumpa.